warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh di-unmute? Oke. Kita sambil menunggu teman-teman, ini semuanya udah lengkap. Teman-teman yang lain udah pada gabung belum? Coba dihubungi dulu. Belum, Mas. Mana? Belum. Oh ya. Sambil menunggu. Sambil menunggu, boleh nyalain dulu. Itu enggak videonya. Mau saya screenshot dulu sebentar. Biar terlihat orang-orangnya. Di sini gelap, Kak. Oke, sebelum melanjutkan, kemarin udah sampai mana? Tuh kan terlihat baru 2 orang yang terlihat. Kita tunggu sampai semuanya buka video ya. Kemarin sampai mana? Materi? Materi yang preceding bukan teh? Atau yang sama Miss Firda yang terakhir? Sama Miss Firda terakhir. Terakhir Tentang itu apa? belajar tentang sinonim antonim. Iya. Sinonim antonim. Sinonim itu apa? Kata. Persamaan. Persamaan. Antonim? Persamaan kata. Lawan kata. Boleh lihat itunya gak? Videonya coba. Tadi teh siapa yang ngobrol teh? Rindi ya. Coba dibuka. Oke. Di sini gelap tuh, Kak. Oh iya, tiba gelap ya. Gak ada cahaya kah? Sudah mulai mendung di sana? Salah. Iya. Oke. Yang lain sama masih gelap. Kalau teman-teman yang lain pada mau masuk atau izin nih? Kita tunggu atau gimana nih? Dan katanya ada yang jaringannya itu lelet. Oh, Baru mau masuk. Tadi juga. Nah, ada nambah orang. Oke, sambil kita menunggu. Tadi sinonim apa sinonim? Persamaan kata. Persamaan. Kalau antonim? Lawan kata. Oke. Ketika kalian tidak tahu makna dalam sebuah kalimat bahasa Inggris, apa yang harus kalian lakukan? Kenali ini teh pengelompokan katanya. Tesnya ngomongin apa? Kelompokan kata berarti masuk ke apa tuh? Masuk ke mana? Pengelompokan kata bahasa Inggrisnya apa? Classification. Klasifikasi. Oke, word classes ya. Bisa. Ada berapa macam word classesnya dalam bahasa Inggris? Sambil menunggu ya. Karena jam juga belum jam 2. 2 menit lagi. Ada verb. Verb apa verb? Artinya verb apa? Lupa bahasa Inggris. Adjektif. Oke, verb, adjektif. 2. Noun. Kata benda. Noun. Oke, 3. Verb, adjektif, noun. Verb. Verb. Kasih contoh. Kalau verb. adverb teh itu apa? Masuk word classes. Oh iya, adverb. Kasih contoh verb. Coba siapa yang belum masuk? Afif. Belum berbicara. Afif hadir? Halo. Sepertinya Afif tidak ada. Oke, coba Latifah kasih contoh verb. Cut. Verb 1, cut. Verb 2.
Oke. Dua lagi. 3 ya. Cut. Terus apa lagi? Apa ya? Verb. Apa lagi yang kedua? Nah, masuk lagi. Drink. Selamat datang. Drink, oke, good. Drink, drunk. Terus yang ketiga? Run. Apa? Pardon? Run. Oh, run. Oke. Tadi teh verb yang ke satu kata kerja, yang kedua teh apa tadi teh kata Syifa teh yang kedua teh apa Syifa? Adjektif. Oke, kasih contoh adjektif Sofi. Sofi mah bukan ya? Oh, Sadira, sorry. Sadira kasih contoh adjektif. Ada tidak Sadira hadir? Siti Nuraini hadir? Tidak ada pada kemana. Saya izin print screen ya, kalau tidak ada yang mau masuk video. Ada yang keluar nih. Ayo yang lain, keluarin dulu video dong. Saya mau izin print screen dulu sebentar. Mau screenshot kehadiran. Keluar. Afif ini keluar. Tadi dipanggil nggak ada suaranya. Izin ke toilet. Soalnya aku keluar masuk dulu. Selesai. Oh, oke. Ayo yang lain, Latifah, Rindi, Siti Nuraini, Sadira. Tadi yang gelap ya. Oke, berempat. Cheers ya. 1, 2, 3. Tar dulu. Oke, boleh Mau exit. dandan dulu. Dandan. Biar terang. Rindi buka videonya sebentar. Nah, oke, good. Siap ya? 1, 2, 3. Udah. Saya kirim dulu bentar. Tadi teh apa adjektif contohin satu. Sebelum saya mulai pretest. Adjektif tuh kata sifat ya. Ya, good. Kata sifat. Angry. Oke, good. Angry. Terus? Apa ya? Dua lagi deh. Kalau hungry masuk nggak? Hungry? Oke. Iya. Kata Hungry bisa. Kalau sleepy masuk nggak sleepy? iya, ngantuk. Bedanya sama sleep apa? Kalau sleep kata kerja, sleeping kata sifat. Contoh kalimat, coba buat contoh kalimat pakai sleep sama sleepy. Siapa yang bisa? I'm so sleepy misalnya. I'm so sleepy, good. Pakai to be ya, I am. Terus kalau sleep? Apa ya? Kalau sleep I'm going gimana? to sleep. Pardon? I'm going to sleep. Oke. Kalau I sleep aja boleh nggak? Boleh kayaknya teh. Boleh. Kenapa kalau misalkan pakai sleepy ada M-nya, tapi kalau sleep tidak ada M-nya? Karena kalau sleep kata kerja jadi harus pakai M. Kalau sleep kata kerja jadi harus pakai M. Tukar. Kalau kata kerja tidak harus menggunakan M. Oh iya. Tidak ada kata kerjanya, tapi sleepy itu bukan kata kerja, jadi harus ditambahkan dengan dengan to be M. Oke. Yang ketiga teh apa? Noun. Kasih contoh noun. Lamp. Oke, lamp yang ada di sana ya. Yang terakhir
Adverb. Kasih contoh adverb. Adverb banyak tuh. Yesterday. Oke, yesterday. Itu adverb apa? Contoh adverb. Yesterday. Time ya. Coba adverb of place. Follow. Tomorrow, Kak. Tomorrow, Kak. Oke. Pardon ya, ini kurang jelas. Iya. Kalau misalnya adverb of place apa? Contohnya. Apa teh? Adverb of place. Place, place. Apa? Place. Tempat ya. Tempat. Contoh keterangan tempat. Iya. Pardon? Coba. Apa? Kalian lagi ada di mana sekarang? Where are you now? Bedroom. Bedroom. Oke, in the bedroom. Nah, itu contoh dari adverb of place ya. Terus kalau adverb of manner kayak gimana? Adverb of manner. Kayak easily, Good, easily. deadly. Iya, bagus ya. Itu artinya apa? Beautifully kayak gitu. Artinya apa tuh? Cantik. Kalau beautiful sama beautifully, coba perbedaannya artinya? Kalau beautifully keindahan bukan teh? Beautiful itu dengan Oh, indah atau dengan cantik. Kayak gitu kan. oh iya. Easily dengan mudah kayak gitu. Oh iya, cara gitu ya, menjelaskan cara. Manner kan. He run beautifully misalkan. Seperti itu. Oke. Itu untuk word classes. Totalnya itu ada 8. Tadi kita bahas baru 4 ya. 4. Terus ada pronoun. Pronoun itu he, she, it, you, we, they. Terus ada conjunction. Conjunction itu fun boys. Ada coordinate conjunction. Ada subordinate conjunction. Terus ada preposition, at, in, on. Terus yang terakhir ada determiner. Someone, anyone, everyone, kayak gitu. Oke. Sinonim, antonim ada yang ditanyakan tidak? Ini ada yang keluar? Sinyal kayaknya mah teh keluar masuk. Siti ya, Siti ini. Tapi masih ada Siti mah. Yang keluar tuh siapa tuh? Afif ya, keluar. Iya benar Afif. Oke. Menunggu lagi dong. Ada yang ditanyakan nggak untuk sinonim antonim? Selain kalian harus tahu untuk word class-nya, yang kedua ketika kalian tidak tahu arti dari sebuah bahasa Inggris, sebuah kata bahasa Inggris harus gimana lagi coba? Ayo di unmute dulu, coba bantu jawab. Masih ingat nggak? Saya mau merefresh dulu sebelum melanjutkan materi. Nah, Afif masuk lagi nih, alhamdulillah. Afif, sinyal bagus nggak? Halo Afif. Udah siap? Terakhir nih pertanyaannya, ketika tidak tahu arti dari bahasa Inggris selain word classes, harus gimana lagi nih caranya? Cap-cip-cup. Cap-cip-cup. Itu mah cara terakhir ya, cap-cip-cup. Oh maaf Kak, putus-putus. Oh Rindi, aduh, sinyal di saya berapa ya ini? Sinyal di saya 4G padahal. Enggak, Kak, enggak putus-putus. Oh enggak, mungkin sinyal di sananya ya. Di sini 4G alhamdulillah. Harus tahu teksnya ya. Try to guess the text. Jadi baca dulu aja satu kalimat yang ada kata bahasa Inggrisnya itu, yang sinonimnya, cari sinonim antonimnya. Atau lihat kata sebelumnya dan kata sesudahnya. Oke, sampai sana ada yang ditanyakan?
Jika tidak ada, sekarang kita akan membahas tentang inversion question. Ada yang tahu inversion question teh apa? Miss, ini memang muncul nggak dimunculin screen-nya kan? Belum. Soalnya mau pretest dulu kan. Oh, iya. Tapi sebelum pretest mau saya coba bahas sedikit gitu. Oh, iya. Biar nanti kalian pas tes enggak bingung. Oh iya. Ada yang tahu inversion question? Belum? Oke, jadi inversion question itu kita akan membahas tentang kesimpulan. Nah, namanya kesimpulan itu kan bisa jadi ada dalam sebuah teks atau tidak ada dalam teks, jadi tersirat gitu. Nah, ketika tersirat, kalian harus siap. Caranya baca aja. Oke, ini kodenya ya, 121144. Oke, satu orang sudah bergabung. Sadira. Oke, Afif sudah masuk. Oke, Syifa sudah masuk. Ingat ya, kita sekarang akan membahas tentang kesimpulan. Pokoknya mah dari teks tersebut apa yang bisa kalian dapatkan, apa yang bisa kalian pahami. Nah, baru deh itu jawabannya. Nanti kita bahas. Oke, 5 orang udah ya? Oh, belum. Satu orang lagi. Yang belum masuk coba ya. Saya panggil dulu yang udah masuk. Rindi, Latifah, Sadira, Afif, Syifa ini. Oh, Muhammad ya belum masuk. Muhammad. Bentar, kayaknya lagi login di akun Google, suruh login dulu. Oke, siap ditunggu ya. Tunggu satu orang lagi. Nah, tipsnya itu untuk menjawab kesimpulan, biasanya kalau kalian di bahasa Indonesia jawab kesimpulan suka kayak gimana nih? Apa kesimpulan dari bacaan di atas? Nah, kalian cara jawabnya gimana? Oh, udah ada nih. Oke, karena udah ada, saya lanjutkan saja pretestnya dimulai dari sekarang. Good luck.
Assalamualaikum Teh. Ya, waalaikumsalam. Teteh maaf, Tipa baru gabung, barusan disuruh dulu sama Mama. Oh iya iya. Listnya bisa dilihat. Linknya Mau saya mau minta kodenya boleh? follow ya. Mau follow. Oh, solo game. Boleh kalau mau solo game. Bentar, Tapi mau minta kodenya. boleh. Itu kodenya ada tidak? 1 2 Ada Teh. Ada. Makasih Teh. Ya.
sudah hadir kembali. Halo. Assalamualaikum. Salam Teh. Oke, gimana hasilnya? Tadi tes pretestnya Luar biasa teh. Memuaskan. Sulit. memuaskan. Kurang. Oke, the first rank-nya sekarang Rindi. Coba Rindi, yang salah nomor 3 nih. Yang salah nomor 3 itu, it can be concluded from the text that. Oke, ini yang tentang apa? Masih ingat gak nomor 3 tentang apa, Rin? Rindi hadir? Hadir. Oke, nomor 3 tentang apa, Rin? Nomor 3. Lupa yang Autisme, autis. tentang Tentang Oh, autis. iya. Oke. Rindi emang jawabannya apa? Yang ada angka 40-nya. Kak. Atau yang mana? Oh iya. Enggak, yang aku lupa. Oke. Lupa Kak. Sudah lupa. Oke, lupakan saja. Nanti kita bahas ya. Tapi Pokoknya ada kata autis sama children kalau nggak salah. ada kata autis sama children. Autis sama children. Mana ya? Ada kata children. Soalnya paragraf itu tuh dibikin 2 pertanyaan ya Kak. Ya, yang satu soal ini, Salah. satu teks ini jadi 2, 3 sama 4. Oke. Ini nomor 4-nya mah betul ya. Tentang autisnya mah. Cuma salah itu aja. Oke. Gampang berarti ya, Rin? Enggak juga sih Kak. Bisa, ini nilainya bagus. Oke, yang kedua Muhammad Dani hadir. Muhammad Dani. Ada chat. Hadir. Oke. Gimana tesnya tadi pretest? Gampang? Ya ada yang masuk nyambung gitu, ada yang ininya nih apa pelaksananya, ada juga yang kurang begitu ngerti apa ini. Mungkin karena saya juga referensi artinya mungkin masih belum begitu luas jadinya, masih ada yang nggak terlalu tahu gitu maksudnya apa gitu. Oke, untuk PPT-nya belum saya share ya. Ini masih membahas tentang pretest dulu, Tiffany. Nanti kalau misalnya yang ini sudah selesai saya bahas untuk pretest, saya baru lanjut ke PPT-nya. Oke, kalau Latifah hadir, Latifah? Ada. Oke, Latifah gimana pretestnya? Sulit. Apakah ada kendala? Iya, Sinyal bagus tapi bisa kebuka enggak? bisa. Oke. Apa yang sulitnya? Coba. Semua. Semua? Are you sure? Bukan. Kita slideshow dulu. Ada yang menghalangi tidak? Untuk Ada slideshow-nya? gitu. Di bawah? Di bawah sama di atas. Atas. Sekarang ada nggak? Ada? Masih ada. Di atas tengah bawah. sekarang. Sekarang masih ada? Di tengah. Udah nggak ada. Udah. Aman. Tidak ada? Aman. Aman? Dan terkendali. Aman teh. Oke, sudah tidak ada ya sekarang. Tapi saya tidak bisa melihat siapa yang ngobrol ini. Tolong nanti kalau misalnya saya nanya, tolong jawab ya siapapun. Oke. Siap. Tadi saya nanya ke Latifah ya. Latifah, gimana Latifah? Yang susahnya apa? Nggak tahu Kak, bingung. Apakah di maknanya, maksudnya itu teksnya itu terlalu susah gitu atau gimana? Coba. Paling gara-gara itu sih. Kata-katanya sering dibaca nggak? Maksudnya itu kamu tahu nggak makna dari sebuah teksnya itu ini? Oh, ini tentang ini tentang ini gitu. Iya sih.
Tahu. Tahu. Oke, berarti untuk vocab aman ya, udah tahu. Berarti Paling tinggal dikit-dikit doang. Kalau Oke. vocab masih kurang banget. Nah, kalau misalnya untuk menambah vocab itu gimana ya caranya? Menghafal Kamu suka menghafal tidak? dulu. Kalau saya saranin ya, kalau misalnya tidak suka menghafal, lebih baik misalkan sesuai dengan hobi. Kalau hobinya nonton film, nonton movie nih, coba pakai subtitlenya bahasa Inggris. Kalau sukanya nonton, kalau sukanya dengerin musik, ya dengerin musik bahasa Inggris. Terus kalian coba tulis gitu. Kalau misalnya suka itu suka musik. Tapi kalau misalkan suka baca, itu lebih bagus. Suka baca, tinggal sering baca. Baca apa? Bisa kalian kalau misalnya punya buku SBMPTN, nah lihat-lihat lagi soalnya. Atau yang ini yang udah Miss kasih, misalkan Miss Firda atau saya gitu kasih. Coba ada bacaan-bacaan soal-soal tryout yang kapan gitu. Kalian baca-baca lagi. Nah ketika kalian menemukan kata-kata yang sulit, kalian tulis di kertas 1 lembar atau di buku khusus buat vocabulary kalian. Jadi tiap ada kata-kata yang kalian gak paham, langsung tulis satu, terus diartiin satu-satu sama kalian. Nah setelah kalian artiin, kalian buat kalimat gitu. Nanti kita bahas ya kalau misalnya ada kata yang tidak paham, nanti di teksnya kita buat kalimat. Nah setelah buat kalimat, itu kalimatnya bisa kita bayangkan gitu. Nah setelah kita bayangkan, kita bisa aplikasikan. Nah itu insya Allah bakal langgeng kayak hubungan aja, langgeng. Bakal awet gitu ingetnya. Awet ingetnya. Bakal inget terus lah maksudnya ya. Oke, itu tips dari saya untuk menambah vocabulary. Karena bahasa Inggris itu intinya kita harus rich, harus kaya. Kaya apa? Kaya sama vocabulary-nya. Jadi semakin kaya kita kata-kata bahasa Inggrisnya, semakin mahir gitu. Semakin gampang. Oh iya, sebelum ke sana, inference. Ada yang tahu inference teh artinya teh apa? Tersirat bukan teh. Oke, bisa. Tersirat, dugaan. Dugaan ya, dugaan atau Impulse yang tersirat mah. imply. Ya itu. Inference apa? Tapi mirip-mirip sih. Nanti juga akan ada contoh dari imply-nya gitu. Kesimpulan. Jadi inference itu artinya kesimpulan atau dugaan, praduga ya. Nah, ini bisa kalian lihat ya definisinya itu. Dari inference questions adalah pertanyaan yang menentukan kesimpulan. Nah, kata kuncinya itu ada 4 di sini, tapi nanti kita akan lihat ada satu lagi, tambahan 1. Ini ada infer, imply, conclude, summarize. Untuk infer, ya tadi ya, kesimpulan atau dugaan. Imply, berarti makna tersiratnya itu bisa jadi tidak ada dalam teks ya. Berarti untuk yang pertanyaan imply, kalian harus hati-hati sekali, karena penulis itu tidak langsung to the point gitu. Maksud saya menulis pesan ini adalah untuk, misalkan, nggak kayak gitu, untuk mengajak warga masyarakat supaya hidup sehat, kayak gitu. Nggak seperti itu, tapi dia hanya mencontohkan misalkan kalau warga masyarakat tidak hidup sehat nanti akan terjadi apa-apa misalkan buang sampah tidak pada tempatnya akan terjadi banjir. Nah, berarti kan tujuannya itu untuk mengajak masyarakat buang sampah pada tempatnya. Nah, seperti itu contoh imply ya. Kalau conclude artinya apa conclude? Yang tersurat conclude mah teh. Ya, artinya meaningnya bahasa Indonesianya? Kesimpulan, good. Kalau summarize? Summarize apa summarize? Ringkasan. Biasanya kan kalau zaman dulu mah suka ada buku paket, ngisi terus disuruh sama guru nulis catatan, langsung aja lihat ringkasannya di belakang. Zaman saya waktu itu dulu kayak gitu. Nah, ini kan tuh inference artinya itu kesimpulan atau dugaan, udah di bold nih. Nah, terus biasanya pertanyaan seperti ini menanyakan kesimpulan dari bacaan ataupun informasi tersirat. Nah, jadi
nggak harus selalu ada dalam bacaan ya, nih. Karena ada kata informasi tersirat gitu dari bacaannya, itu sesuai sama si penulisnya, apakah dia to the point atau ya pengen secara tersirat aja ngajaknya teh. Kenapa nggak bisa dilanjut? Oke. Kejauhan. Ini error. Nah, di sini ada pertanyaan inference questions. Ini pada umumnya ya. Jadi bisa jadi kayak yang lain. Oke, masih ingat tadi yang 4? Apa aja yang ke-1? Infer, Oke, infer. Good. Yang kedua? imply, Imply. Yang ketiga? imply, conclude, Conclude. Yang keempat? Summarize. summarize, Summarize. Oke. Ini yang ke-1 ini apa nih? Infer. Invert. Oke, yang kedua masih sama ya, invert. Yang ketiga nih. imply, Imply. Ini summarize, Summarize. yang kelima. conclude, Nah, yang keenam nih. invert. Apa nih? Apa yang kamu pelajari, learn, Apa yang dapat kamu pelajari, ambil? Apa yang pelajaran yang bisa diambil, ya. pelajaran yang bisa diambil dari teksnya. Oke, nah ini yang kata saya, selain dari 4 tadi itu ada tambahan lagi. Ini learn. Jadi belajar. Kamu bisa belajar apa sih dari teks itu? Teks itu ngajarin kamu tentang apa? Yang nomor 7 sama kayak nomor 1 ya ini. Oke, sampai sini. Untuk pertanyaan-pertanyaannya, mau ditulis, mau di screenshot atau gimana? Udah di screenshot. Oke. Yang ini udah langsung next aja. Oke, siap. Nah, terus ini ada tips dan triknya. 11:43. Nah, yang ke-1 itu pahami bacaan. Miss, tapi kan waktu kita nggak akan banyak. Gimana cara kita memahami bacaan? Nah, ini cari topik. Gimana cara cari topik? Masih ada yang ingat? Pertemuan pertama kayaknya ini topik. Kalimat pertama atau kalimat terakhir teh? Itu main idea atau topik? Kalau topiknya yang sering muncul di dalam teks teh. Good, ini ya di sini ya ada ya kata yang sering diulang-ulang atau sering muncul ya. Nah, jadi harus ada topiknya dulu. Topik. Biasanya ada di paragraf pertama, kalimat pertama, atau paragraf terakhir, kalimat terakhir. Terus kata-kata yang sering diulang, muncul terus gitu. Pas kita lihat ke teks teh, langsung fokus matanya teh ke sana. Nah, itu namanya topik. Biasanya seperti itu. Yang kedua, kesimpulan biasanya terdapat di kalimat terakhir, paragraf terakhir. Nah, jadi kita nggak harus menjawab semuanya. Setelah kita tahu topik, langsung baca ke kalimat terakhir, paragraf terakhir. Atau misalnya kalau kita masih punya waktu banyak, 1 paragraf aja supaya kita belajar scanning sama skimming gitu. Baca. Insya Allah nggak akan banyak dah. Yang terakhir, yang ketiga, kesimpulan biasanya ditandai dengan kalimat so, in conclusion, hence, accordingly, etc. Nah, tapi untuk yang UTBK ini biasanya jarang muncul ya. Paling cuma 1-2. Itu juga kalau beruntung. Biasanya tersirat semua biasanya. Untuk soal-soal yang sekarang akan kita bahas juga semuanya tidak ada ininya. Tidak ada conjunction ini. Semuanya tersirat. Ada 1 yang tidak. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan untuk tips dan trik menjawab kesimpulan? Sebelum kita lanjut ke soal. Ada yang ditanyakan? Belum, Miss. Gimana? Nanti kalau misalnya mau bertanya pas lagi di jalan, maksudnya itu pas kita udah mulai buka soal, mulai pembahasan soal pretest,
Nah, Boleh iya langsung gitu, aja ya, jangan malu-malu. Misalkan Miss aku nggak tahu arti dari ini itu. Terus kita ingat aja ini nih tiga stepnya ya. Satu, cari dulu topik. Yang kedua, baca paragraf terakhir atau kalimat terakhir. Yang ketiga, lihat ada kata so atau in conclusion atau hence atau accordingly. Kalau begitu saya lanjut dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim, pembahasan soal ya. Nah, ini yang tadi sama ya. Masih ingat nomor 1 yang ini? Tentang apa nih? Coba topiknya apa? Kita yang nomor 1 dulu. infeksi Tentang virus Ebola. virus Ebola teh. Ebola virus. Ebola virus. Kita lihat ke soalnya. Nah, ini soalnya tentang apa nih? Implies. Berarti ini bakalan tersirat atau tersurat? Tersirat. Tersirat. Ya, ini aduh. Kita harus baca. Apa Cenah? Bagian yang mana yang dibaca? Kalimat terakhir dulu ya. Nah, coba di sini ada in addition. Coba. When needles or syringes are used, they may not be of the disposable type or may not have been sterilized, but only rinsed before reinsertion into multi-use vials of medicine. Artinya apa nih? In addition apa? Di posisi ini. Addition? Dengan kondisi bukan teh. Cuma condition. Jadi in addition itu bahasa ilmiahnya dan. Jadi ketika teks-teks untuk misalkan kalian tahu skripsi. Nah, kalau skripsi untuk menambahkan penguat opini gitu pendapat. Nah, ini cara menambahkannya pakai in addition gitu. Kayak dan tapi versi ilmiahnya gitu. Scientist word. Tambahan ketika needles or syringes are used, artinya apa tuh? Needle, tahu gak needle? Cewek-cewek biasanya pakai nih needle. Jarum. Jarum, oke. Kalau syringe hampir mirip ya, tapi di sini ada jarum suntik, ada jarum yang begini loh. Nah, itu Jarum infus. Nah, itu jarum infus digunakan. Jadi yang udah digunakan ya, are used itu yang sudah digunakan. They may not be of disposable type. They, kenapa di sini they? They-nya kemana reverse-nya nih, they? Itu bukan ke apa sih? Needle sama syringe. Good, ke sana ya. Jadi kata yang paling dekat. Jarum-jarum tadi ya, jarum suntik, jarum buat nyuntik sama jarum buat infus. Disposable type? Sekali pakai. Nah, jadi ketika jarum-jarumnya itu bukan sekali pakai, or may not have been sterile, jadi nggak disterilkan, but only rinsed. Hanya apa rinsed? Rinse out. Apa rinse? Before reinsertion into multi-use vials of medicine. Dibersihkan. Apa tuh artinya? Dibersihkan. Ya, dibersihkan atau dikumbah atau dicuci ya karena rinso ingatnya. Rinse sebelum reinsertion dimasukkan lagi atau digunakan kembali ke dalam vials itu obat kecil. Apa sih botol obat kecil? Apakah bisa ngejawab? Coba kita cuma baca satu kalimat terakhir. Ada nggak di sini tentang itu? Tadi teh berarti yang kena virus teh gara-gara apa? Jarum suntiknya bukan yang sekali pakai, terus hanya dikumbah aja, terus dipakai lagi gitu kan? Iya. Ada C nggak? bukan. C. A clinic have no clinical standard in handling Ebola virus infected patient. Yang A bukan? Oke, kenapa jawabannya A? Kenapa jawabannya C? Yang A kenapa A? Yang C kenapa C?
Kalau yang C karena klinik kesehatannya tuh nggak punya klinikal standar apa ya? Nggak punya standar kesehatan Iya, dalam kita yang C menangani tuh. Ebola virus itu kepada pasien. Pasien yang terinfeksi virus. Iya, Ebola. Oke, karena ada kata-kata itu tadi ya, yang penggunaan jarum suntik. Oke, kalau yang A itu kenapa itu yang A? Nggak jadi ketang teh salah. Ih, kenapa? Belum tentu loh, belum tentu yang A itu salah. Iya. Coba. Aku sih pilih A karena ada kata close contact. Close kontak itu apa close kontak teh? Kontaknya dari jarum suntik. Jadi kayak Tapi ini with pasien, jadi salah Moren. kayak Berkontakkan dekat kayak gini ya dengan pasien. Most frequent way of being infected by the virus. Jadi jalan yang paling sering terkena atau terdampak virus. Nah, sekarang kita kali baca ya. satu paragrafnya. Ah, salah. Oh, bener. Benar ya, coba. Nah, kan di sini kan lihat tuh. Nosocomial transmission refers to the spread of a disease within a healthcare setting, such as clinic or hospital. It occurs frequently during Ebola HF outbreak. It includes both types of transmission described above. In African healthcare facilities, patients are often cared for without the use of a mask, gown, or gloves. Exposure to the virus has occurred when healthcare workers treat individuals with Ebola and HF without wearing these types of protective clothing. Nah, jadi di sini itu lebih ke bagaimana sih proses dari penularan virusnya gitu. Kalau ini kesimpulannya teh akut kan tuh. Infection with Ebola virus are akut. Jadi jawabannya tadi udah kebaca ya, jawabannya itu A. Karena yang ini mah kita tidak terlalu ngebahas tentang health clinic, cuma ini salah satu penyebab dari banyaknya tenaga medis yang terkontaminasi, terpapar dari virus itu karena yang nggak ada standar. Gitu. Kalau misalnya ditilai ya, kalau ditilai ini kali 5, yang itu 4 mungkin. Kalian hampir itu jadi jebakan. Seperti itu. Oke, untuk nomor 1 ada yang ditanyakan, silakan kalau ada yang ditanyakan untuk yang di sini. Tadi kenapa sih Kak bisa yang close contact with the patient? Nah, di sini. Kata kuncinya di mana? People can also be exposed Ebola virus through contact with objects such as needles. Dan sini kan ada needles lagi tadi di bawah. Needle that have been contaminated with infected secretions. Jadi bacanya di setiap paragraf kalimat terakhir. Kalau misalnya kita udah tahu ini aja nih, terakhir aja nih dari sini, alhamdulillah. Pokoknya cari kata yang paling sering muncul. Ini ada 2 kali nih. Seperti itu. Bagusnya kalau kesimpulan emang semuanya bagusnya, tapi kita coba pakai scanning gitu, skimming. Cuma menurut tips dan trik yang tadi kita baca ya teori, kita hanya perlu membaca awal sama akhir untuk mengetahui kesimpulannya. Jadi kan namanya kesimpulan harus menyeluruh dari isi teks. Oke, masih ada yang ditanyakan? Enough, Kak. Oke, next ya. Nah, di sini grup-grupan. Oke, nomor 2. Paragraph 2 exemplifies. Nah, exemplifies. The idea about classification that. Paragraf 2 aja ya, kita baca paragraf 2. Oke, nah kalau yang ini bisa langsung nih, satu kalimat aja. Chemists are no exceptions. The chemical classification of material, if it is based on a good system, should enable us to understand better the many substances which exist in our world. Artinya apa nih?
Exception apa? Except apa? Suka ada pertanyaan. Except. Kecuali Kecuali. Jadi artinya apa? Chemis artinya apa? yang mana? Yang paragraf 2. Ini. Kan yang ditanyakan paragraf 2 saja. Jadi kita hanya fokus ke paragraf 2 tuh. Paragraf 2. Ini apa nih? Ahli kimia. Ya, ahli kimia. Ahli kimia juga. Jadi ikutan mengklasifikasi ini kan tuh lihat. Ini topiknya apa? Yang ke satu itu kita harus tahu topik dulu. Topiknya apa nih? Kata-kata yang sering munculnya apa nih? Classified, bukan? Ya, klasifikasi ya, atau mengkelas-kelaskan. Ini dimulai dari bahasa nih, mengelas-kelaskan bahasa menjadi verb, noun, dan banyak lagi. Terus ada klasifikasi berdasarkan fungsi. Kata botanis, apa botanis nih? Ahli naon? Tanaman bukan? Nah, ahli tanaman juga mengklasifikasikan tanaman-tanamannya. Ada algae, ada fungi, ada ini. Biologis ahli apa? Ini tuh kalau nggak salah yang fosil bukan teh? Fosil? No, bukan. Bukan ya? Aduh lupa lagi. Duduk kebun binatang bukan? Iya, jadi ahli binatang. Oh iya ya. Ahli binatang tuh mengklasifikasikan atau mengklasifikasikan hewan-hewannya menjadi hewan invertebrate sama invertebrate kayak gitu. Vertebrata sama invertebrata. Nah, ini juga sama ahli kimia juga tidak terkecuali. Jadi mengklasifikasikan. Klasifikasikan apa? Kimia-kimia berdasarkan material atau bahan-bahannya dengan berdasarkan sistem yang bagus. Yang harus Mungkin. Harus bisa enable us to understand. Terus harus bisa membuat kita paham better the substance which exist in our world. Jadi bahan-bahan yang ada di dunia kita, yang ada di dunia exist ada yang hadir. Which is to be the basis of our classifications. Yang mana klasifikasinya? Perhaps the most obvious one is appearance. Nah, jadi berdasarkan appearance apa? Yang paling nyata ini nih, obvious, nyata. Appearance yang bisa kita lihat. Jadi materialsnya itu could be classified as solid, liquid, or gas with some mixed types of as, for example, mud being solid or liquid material and steam or liquid or gas material. Nah, jadi intinya untuk paragraf ini apa nih? Tentang apa? Ahli kimia mengklasifikasikannya menjadi kayak gimana? Yang dilihat. Dia tahu. Dilihat. Menjadi apa aja? Benda apa aja? Benda-benda yang bisa dilihat. Solid artinya apa nih? Ini. Solid itu padat. Ya, good. Liquid cair ya? Liquid cair, gas mah gas ya. Dan beberapa tipe yang dicampurkan. Contohnya, ini ada mud being solid or liquid material. Ini ya, contoh-contohnya yang selanjutnya mah. Oke, sampai sini kita coba lihat. Berarti nomor 2 jawabannya yang mana nih? Ya. Yang A. Kenapa yang A? Kenapa bukan B, C, D, atau E? Yang D, aku kayaknya tadi jawabannya deh. Kenapa Kayaknya jawabannya? But colors and appearance should be considered. Apakah harus? Ini kan topiknya tadi apa? Tentang klasifikasi. Apakah D ada klasifikasinya? nggak ada. Oh, berarti A ya? Jadi harus ada tahap 1 dulu ya. Harus ada topiknya dulu. Jadi jawabannya nomor 2? A. Good job. Tadi aku mau jawab itu tapi nggak jadi. Kenapa nggak jadi? Malah milih D. Oke, colors. Kenapa? Jadi Enggak, tadi D milihnya. oh D yang tadi.
karena banyak kata color ya di sini tuh color. Di sini ada color, itu kan color itu untuk mengklasifikasikan, mengkelas-kelaskan. Jadi topiknya itu. Aduh. Oke, next ya, yang ini. Nah, yang ini itu untuk 2 pertanyaan. Yang pertanyaan nomor 3, it can be concluded from the text that. Kesimpulan. Nah, ini berarti kalau kesimpulan yang ada di sini, coba kita bisa baca paragraf terakhirnya aja. Maternal age. Apa maternal age teh? Usia tua bukan? Usia apa? Usia wanita hamil ya, tapi bukan usia kehamilan. Oh, Wanita hamil. Beda ya, usia kehamilan mah 9 bulan kayak gitu kan. Kalau usia wanita hamil mah pas wanita tersebut hamil usianya berapa tahun kayak gitu. Nah, topiknya dulu, jangan lupa ya ke-1. Topiknya ini apa nih untuk yang teks ini? Tentang pregnancy. Ini apa sih, hamil dini gitu bukan sih? hamil usia tua, Coba lihat. Hamil Ini usia apa nih? dini. hamil Ayo, yang paling sering muncul nih apa nih, kata apa? Coba. Autism. Salah teh. Ya, autis. Nah, apa hubungannya kehamilan, usia wanita hamil sama autis? Apa hubungannya? Coba kita cari tahu. Hubungannya tuh misalkan kayak hamil belum waktunya, berpeluang buat anaknya tuh autis gitu. Kalau nggak salah sih. Tadi baca Nah, gitu. ini kan di sini tadi ada age ya, usia. Nah, di sini Iya. saya langsung ke angka-angka lagi aja ya. The researchers found that mothers over 40 had a 51% higher risk of having a child with autism than mothers 25 to 29 and a 77% higher risk than mothers under 25. Jadi ini artinya apa nih? Peneliti menemukan bahwa ibu-ibu yang berusia lebih dari berapa tahun? 40 tahun sampai 50 tuh. 40 tahun memiliki 51% resiko memiliki anak yang autis daripada usia ibu-ibu 25 yang sampai 29. 29 tahun. Hanya 77%. Resikonya ya. Resikonya teh. Resiko. Nah, ini 25. Kalau 25 tahun ke bawah lebih tinggi lagi. Jadi yang 77% itu yang 25 tahun ke bawah. Nih. Oke. udah kelihatan jawabannya. Bukan. Belum, bukan itu yang tadi. Ini kan. Reported a therefore increase in number of birth to women age 40 to 44 between 1982 and 2004. Jadi kalau hamilnya usia udah ada anak tua, itu resiko mendapatkan anak autisnya lebih tinggi. Coba kita lihat ya. Nah, jawabannya jadi yang mana nih? Tadi di kelas lain karena ada angka 40, Miss, jadi saya jawabannya A. Apakah A? B bukan ya? By having kids earlier. Oke, kenapa jawabannya B? Ya, kalau punya anaknya di umur muda tuh kayak bisa punya anak yang Normal. iya Normal kan? Kalau misalnya lebih muda itu beda kalau misalkan udah rada tua, ada kemungkinan autis kayak gitu kan. Kenapa tidak A? Di sini kan ada kata 40 nih. different parents. Salah tapi aku kata tadi. Iya. Big difference kan di sini kan big difference of parents of 40 years beyond my result in autism. Udah salah. Jawabannya apa?
Jawabannya adalah betul. B ya, several mental disorder. Jadi autism itu salah satu mental disorder. Bisa dicegah dengan memiliki anak lebih awal, lebih dini. Oh, Tuh. Jadi peningkatan umur ibu hamil berhubungan dengan adanya sejumlah penyakit perkembangan pada anak. Aku salah. Nomor 4 nih. Which of the following according to the text is implied about autism in children? Kita langsung aja, autis itu apa sih? Coba baca di sini. Paragraf keberapa? tuh, bukan. 2, oke, good. Apa artinya nih? Autism, a developmental disorder characterized by impaired social interaction and communication appears to be on the rise. Artinya apa? Karakternya itu dari Gangguan interaksi sosial dan komunikasi. Ini artinya apa? Impaired. Artinya apa ini? ganggu, karakternya terganggu. Ya, gangguan. Oh iya. Gangguan konsentrasi. Komunikasi. Jadi jawabannya yang ini yang nomor 4. Yang mana nih? Nomor 4. It makes children antisocial. Kenapa jawabannya itu? Tadi gangguan apa sih, komunikasi dan apa sosial gitu. Antisosial itu apa? Nggak mau bergaul. Mengucilkan diri, mengucilkan diri. Kalau anaknya autis tuh kayak gimana? Dia tuh nggak lancar dalam berbicaranya. Terus? Kayak gangguan mental lagi gitu. Oh ya, jawabannya D. Oke. Kan betul kalian tadi paragraf kedua ya. Lemahnya ya. Gangguan perkembangan yang disebutkan adalah lemahnya komunikasi dan interaksi sosial. Tapi katanya kan orang-orang autis itu mereka pintar-pintar katanya. Oke, nomor 5. It can be inferred from the text. Berarti ini pertanyaannya apa nih? Kesimpulan. Kesimpulan. Ya. Yang ke-1 itu harus mencari topik. Topiknya apa? Yang population bukan? Population growth. Apa population growth teh? Pertumbuhan populasi. Pertumbuhan populasi. Oke. Gimana pertumbuhan populasinya sih? Nah, coba baca dulu boleh. Boleh langsung ke paragraf terakhir, boleh paragraf pertama dibaca, boleh. Karena ini kita waktunya masih banyak, sampai jam berapa sih kita? 15 ya nggak salah. Oh, 15. Udah mau habis satu. Maafkan aku. Sok atuh. Boleh di scanning aja sama skimming. Ini teksnya tentang apa ya? Apa hubungannya dengan pertumbuhan populasi? Kalau urban area apa nih urban area? Perpindahan. Urban tuh. Ayo ada suburb. Suburb, tahu nggak suburb? Kalau saya di Daerah suburb. perkotaan. Nah, kalau urban itu perkotaan. Kalau suburb, kebalikannya apa? Suburb. Pedesaan. Jadi apa hubungannya nih sama daerah perkotaan nih? Pertumbuhan penduduk. Mana sih? Coba scanning. Kalau misalnya tidak nemu di paragraf terakhir, scanning baca dari awal. Kalau tidak nemu ya. Tapi kalau udah nemu hanya di paragraf terakhir, boleh langsung jawab. Lihat opsinya, Kak. Oke, udah baca? Ini tentang apa dulu? Bentar. Apa pertumbuhan penduduknya gimana nih? Di paragraf terakhir ini tentang apa nih?
3 kelahiran untuk setiap kematian. Nah, itu di sini ya. Kalau di sini gimana? Paragraf terakhir. Nggak proporsional di pertumbuhan itu terjadi Kelahiran sama nggak kematiannya. proporsional. Oh iya, di kota tuh nggak proporsional. Gimana ya? Aja. Nah, tapi kan ini ada positifnya nih. Di sini negatif ya, di sini negatif, environmentally harmful tuh. Because they import many resources for the people that live there and they export the waste. Impact on the local and regional meteorology and are central for social problems such as crime to kejahatan, homelessness, and unemployment, to name a few. Tapi ini ada amnestisnya, cultural opportunities, job, education. Kalau di sini mah kan ngebahas, nah kalau yang di sini children reach reproductive age and have large families. Nah, jadi orang-orang itu orang tua di sini itu mereka ingin punya banyak anak karena nanti ketika mereka udah tua, anak-anaknya itu bisa membantu membiayai itu merawat. Kalau yang di sini kan tentang yang kelahiran sama kematiannya itu 1:3 ya. Nah, kalau yang di sini tentang positif negatifnya di kota, hasil dari populasinya bertumbuh gitu. Oke, kita lihat ke ABCD-nya. Coba yang manakah? Kalau worst artinya apa ini worst? Buruk bukan sih? Paling buruk ya? Iya, terburuk. Terburuk. Tapi di sini kenapa ada sih? Kayaknya salah. Kenapa salah? Itu life quality, kualitas hidup di kota itu paling buruk daripada di desa. Harusnya gimana dong desa yang paling buruk? Kenapa desa paling buruk? Nggak tahu deh. Oke, yang B tadi nggak ngebahas ya desa-desa itu seperti apa, jadi kita tidak bisa menjawab A. Emang A itu tidak tepat karena yang sebelumnya tidak dibahas. Sebelumnya. Wah, ada yang ikutan Dede. 2 menit lagi. Iya. Oke, jawabannya yang mana? Saya perquick. Yang D. Bukan D. Less developed countries tend to show a higher rate of population growth. Artinya apa? Sedikit. Apa tadi develop? Pertumbuhan. Sedikit perlu dibaca ya. Pertumbuhan kota. Tend to show a higher rate of population growth. Menunjukkan tingginya rating populasi. Apakah sama? Kalau misalnya kotanya, pertumbuhan kotanya sedikit, berkurang, berarti populasinya lebih tinggi gitu, maksudnya berkurang teh. Kayak kan di sini diceritakan, kalau populasinya itu banyak, kayak makanan. Ini mana sih? Yang satu kali pakainya batu bara kayak gitu kan langsung habis katanya teh nanti. Oh ini nih. Improvement in medicine and economic growth. The death rate fell more than birth rates. Much of the world's population growth occurring in less developed countries which are unable to support such growth. The causal effect between property and population growth can be looked at in 2 ways. Limited resource, nah ini yang kata saya, limited resource are depleted and there are too many people for the available goods resulting in poverty. Is that property cause high population? Oh my god, that because lack of education. Oke, jawaban kalian D itu betul ya. Karena waktunya udah mau habis, saya langsungkan saja. Betul ya jawabannya D. Tingkat populasi yang lebih tinggi. Dapat disimpulkan bahwa negara-negara yang kurang maju ya, itu negara berkembang cenderung memiliki tingkat populasi yang lebih tinggi. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan tidak? Inap, saya lanjut ke link dulu ya. Keburu kita pindah ke yang lain. Ayo GC. Mana? Post test.
Waktunya. Sebentar. Oke. Kuisnya sudah bisa kalian lihat. Bentar, saya share linknya dulu. Masih sama ya, 5 pertanyaan. Baterainya udah mau habis. Ini hatanya loh. Oke, saya copy link dulu. 50 98 96. Chat. Nah, silahkan. Kan apa pakai tang lucu